Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah penjelasan mengenai market test atau proof of Pada concept kesempatan kali ini, dari saya mendapat Yamaha mandat untuk E01 bisa menjelaskan skuter konsep listrik. mengenai apa yang disebut dengan POC, gitu ya, Proof of Concept program dari Yamaha E01. Izinkan saya menjelaskan, mungkin bisa dibantu teman-teman di next di belakang. Oh, iya. Ya. Baik, teman-teman di depan ini ada slide. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang proyek ini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa misi Yamaha ini adalah The Kando Creating Company, atau perusahaan yang selalu berkomitmen untuk terus menciptakan kando, momen dalam kehidupan pelanggan. Apa itu kando, teman-teman? Kita mungkin sering mendengar kando, saya akan ulangi lagi. Jadi kando itu adalah perasaan bahagia atau kepuasan yang teramat sangat, yang meluap-luap ketika kita merasakan sesuatu hal yang bernilai tinggi. Dan ini menjadi misi daripada Yamaha Motor Company untuk terus menghadirkan kando di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia, gitu ya. Nah, dengan visi Yamaha untuk sebagai creating kando company ini, maka kita membuat tema-tema yang kita bisa bagi menjadi beberapa sequence. Tema Yamaha untuk long term vision sampai dengan tahun 2030 ini adalah Art for Human Possibility, gitu ya. Art for Human Possibility. Art ini memiliki dua makna. Art bisa juga berupa seni, karena Yamaha itu berangkatnya dari perusahaan pembuat alat musik ya, seni, gitu ya. Jadi bisa diartikan sebagai seni untuk bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh umat manusia, gitu kira-kira. Dan juga tujuan daripada Art for Human Possibility ini adalah strive for greater happiness ya. Jadi bagaimana kita bisa senantiasa untuk menciptakan kebahagiaan atau kehidupan yang lebih baik untuk manusia. Nah, selain makna art sebagai seni, itu juga bisa diartikan sebagai singkatan A, R, dan T. Nah, untuk A itu adalah advancing robotic. Jadi bagaimana kita menciptakan solusi gitu ya, dengan cara mengincorporated teknologi yang dikuasai oleh Yamaha di bidang robotika. Karena sebenarnya salah satu anak perusahaan Yamaha, kita juga punya namanya Yamaha Robotic Holdings, itu mensuplai teknologi robotika untuk keperluan industri. Dan juga mungkin teman-teman sudah pernah melihat Yamaha membuat prototipe teknologi seperti Yamaha Motobot atau Yamaha Motodroid gitu ya, yang mana itu bisa motornya bisa jalan sendiri gitu ya, bisa stabil sendiri dan lain sebagainya. Lalu kemudian arti R itu adalah rethinking solution. Jadi bagaimana kita memikirkan ulang, menciptakan solusi untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Di mana salah satu contohnya Yamaha secara global juga memiliki yang disebut dengan Yamaha Clean Water Supply Project yang kita lakukan di Asia dan juga di Afrika. Lalu kemudian contoh yang lebih sederhana adalah Yamaha menciptakan teknologi Y-Connect yang membantu orang-orang atau pengguna untuk bisa memaintain sepeda motornya menjadi lebih baik, mengenali motornya lebih baik, bagaimana bisa melihat konsumsi bahan bakarnya, BBM, dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah transforming mobility. Jadi bagaimana Yamaha ingin menciptakan atau membuat evolusi perubahan di bidang transportasi ini menjadi lebih baik. Salah satu contohnya, mungkin kalau sekarang teman-teman lihat Yamaha mengeluarkan sepeda motor roda 2, tapi juga kita mengembangkan ada yang roda 3, ada yang roda 4, bahkan ada teknologi LMW ya, Leaning Multi-Wheel System, gitu ya, seperti contohnya Yamaha Tricity dan Yamaha Niken. Jadi dengan 3 pilar ini, E, R, dan T, ini kita berusaha untuk bagaimana art ini bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki umat manusia untuk menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Nah, konteks daripada project untuk Yamaha POC E01 ini di Indonesia, ini sebenarnya adalah bagian dari salah satu pilar yang ada di Art for Human Possibility, yaitu di bagian T-nya. Di mana itu artinya adalah transforming mobility. Jadi seperti yang tadi Morimoto-san sampaikan, Yamaha ingin menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk kita tapi juga anak cucu kita. Jadi goals-nya itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan net zero CO2 emission per kapita di tahun 2050. Kalau teman-teman lihat di situ ada grafik, ICE itu maksudnya adalah internal combustion engine, maksudnya motor bakar. BEV itu adalah battery electric vehicle, jadi seperti motor-motor yang ada di depan ini, teknologi elektrik gitu ya. Kita lihat ya perlahan-lahan ini memang harus mencapai transformasi di mana nanti kedepannya semuanya menggunakan energi yang terbarukan. Nah, bagaimana komitmen Yamaha untuk membuat transforming mobility di Indonesia? Tadi Morimoto-san juga sampaikan EV itu sebenarnya cuma salah satu saja. Nah, dalam konteks EV ini yang kita mau lakukan adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar untuk motor internal combustion engine kita atau motor bakar yang ada sekarang. Jadi bagaimana membuatnya bisa lebih irit dan lebih baik lagi. Contohnya teknologi Blue Core dan
nanti akan ada teknologi lain berikut-berikutnya. Lalu kemudian juga yang kedua adalah bagaimana pengembangan line up daripada electrified model ya. Jadi insya Allah nanti ya nggak cuma motor ini aja, tapi kedepannya juga akan ada beberapa model Yamaha EV lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah bagaimana kita bisa terus-menerus berinovasi untuk menciptakan mesin yang ditenagai oleh teknologi yang terbarukan. Jadi nggak cuma sekedar elektrik saja, mungkin juga nanti ada hybrid, juga mungkin ada fuel cell dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira konteks atau background kenapa kok project daripada Yamaha EV POC ini kita lakukan di Indonesia. Oke, kita lanjut berikutnya. Maaf ya. Oke, jadi title-nya adalah Yamaha EV POC Program. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar apa itu POC. Tapi POC ini artinya adalah proof of concept gitu ya. Yang berarti proof of concept ini adalah sebuah program untuk memvalidasi bagaimana sebuah konsep itu bisa kita implementasikan gitu ya sebelum kita melakukan pengembangan yang lebih serius atau lebih jauh lagi. Nah, jadi project daripada Yamaha EV POC di Indonesia ini kita sebenarnya punya dua tujuan yang besar. Yang pertama tentu kita ingin menyampaikan komitmen kuat daripada Yamaha gitu ya terhadap pengembangan EV motorcycle di Indonesia untuk bagaimana berkontribusi menjadikan transforming mobility di Indonesia menjadi lebih baik. Nah yang kedua, ini yang penting, kami juga mohon bantuan dari teman-teman semuanya dan juga dari masyarakat Indonesia untuk bagaimana bisa memberikan feedback kepada kami supaya kita bisa mengembangkan produk Yamaha EV ini menjadi lebih sempurna dan lebih baik sehingga ketika nanti tiba saatnya untuk di mass production itu kita benar-benar bisa memberikan produk yang berkualitas sangat tinggi kepada konsumen di Indonesia. Dan untuk itu kita mulai bulan November ini, insya Allah nanti di minggu pertama atau minggu kedua, itu kita akan melakukan project Yamaha EV POC ini. Kita mengimpor ada 20 unit Yamaha E01 dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Di mana program ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 tahun dengan target test ride 4.000 ya, 4.000 test ride. Dan kita akan bagi unit-unit ini tersebar di 4 kota, ada di Medan, Jakarta, Bandung dan Bali, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan juga kembangkan di beberapa kota besar lainnya. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya bagaimana caranya kita bisa berpartisipasi dalam program ini gitu ya. Jadi ini ada set user kriteria dan juga aturan main. Untuk siapa nanti yang akan bisa join dalam program ini, itu sebenarnya siapa saja tentu. Yang tentunya bisa menggunakan sepeda motor gitu ya. Laki-laki atau perempuan itu oke gitu ya. Umur sih ya 17 sampai 60 tahun. Tapi yang penting ini adalah lokasi rumahnya atau alamat tinggalnya itu sebisa mungkin maksimum 30 km dari flagship shop Yamaha. FSS itu maksudnya flagship shop Yamaha, SY itu maksudnya sentral Yamaha gitu ya, ke jarak ke rumahnya. Jadi kira-kira di radius 30 km tadi itu. Lalu kemudian syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya adalah general customer atau siapa saja masyarakat Indonesia boleh. Lalu kemudian juga tentu teman-teman media dan juga punya pengalaman atau bisa mengoperasikan Yamaha sepeda motor ya kurang lebih begitu. Dan untuk persyaratannya sederhana, jadi cukup menggunakan KTP menunjukkan bahwa kita bisa menaiki sepeda motor ya SIM C dan juga alamat rumahnya tentunya. Dan ini yang juga penting untuk dicatat karena ini menggunakan teknologi EV, jadi ada saat di mana kita perlu untuk charging sepeda motor ini. Dan seperti teman-teman tahu, Yamaha E01 ini dia memiliki 3 sistem charging ya. Jadi yang pertama portable charging, itu yang paling sederhana. Lalu kemudian yang ada di display di sana, itu yang ditempel di dinding, itu namanya normal charging. Lalu kemudian sebenarnya nanti ada teknologi fast charging ya, yang pakai trafo garda yang besar begitu. Nah, jadi untuk electricity di rumah itu minimal 2200 watt ya, karena untuk portable chargingnya kita sarankan memiliki watt 2200 yang minimal, atau kalau misalkan mau menggunakan yang normal charging itu adalah 3500 watt. Dan untuk berikut serta dalam program ini itu adalah gratis sama sekali, tapi untuk charging cost-nya tentu itu akan dibebankan kepada masing-masing peminjam. Nah, adapun untuk hak dan kewajibannya, untuk do-nya ya yang sebelah kiri, itu kita lihat unit ini setiap hari mohon agar bisa dikembalikan gitu ya di sore harinya ke flagship shop Yamaha atau ke sentral Yamaha. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk maintenance, karena kita juga perlu untuk checking dan juga untuk charging ya baterainya. Dan yang kedua adalah kita minta tolong nanti untuk bisa diberikan feedback ya, kita akan ada questionnaire secara online, nanti minta tolong diisi bagaimana impresinya terhadap penggunaan Yamaha E01 ini.
Dan juga minta tolong nanti ketika motor ini sudah dikembalikan, tolong bisa dikembalikan juga item-item yang sudah kita pinjamkan seperti unit motornya, chargingnya, smart key, dan juga nanti ada rem tambahan untuk pengamanan motornya. Dan kalau misalkan nanti menemukan suatu kesulitan atau apapun, itu bisa kontak ke PIC yang ada di flagship shop Yamaha maupun sentral Yamaha. Atau juga kalau ada trouble di jalan, bisa menghubungi Sky Service ya, SKY itu maksudnya Service Kunjung Yamaha. Atau juga kita juga dibantu oleh teman-teman dari Zutoride, terima kasih banyak. Ada layanan Yes 24 gitu ya, Yes itu artinya Yamaha Executive Service 24 jam. Jadi anytime ada masalah, itu cukup kontak beliau-beliau yang ada di depan ini gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang minta bantu untuk tidak dilakukan, jadi peminjaman ini sifatnya personal, kita harus bertanggung jawab terhadap unit yang kita pinjamkan, oleh sebab itu tidak boleh untuk bisa dipindah tangankan setelah dipinjam. Dan juga mohon untuk tidak membongkar atau memodifikasi unit ini untuk alasan apapun, dan untuk tidak menggunakan unit ini di area yang banjir gitu ya. Jadi kalau ada kubangan atau ada banjir, tolong untuk tidak melalui area tersebut, dan juga jangan dicuci steam dengan tekanan tinggi, karena ini unitnya sifatnya masih prototype gitu ya. Oke. Nah lalu kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya untuk melakukan peminjaman unit ini? Sangat sederhana, ada 7 langkah mudah. Jadi nanti teman-teman media atau konsumen itu nanti bisa melakukan online registration nanti di website Yamaha. Lalu kemudian nanti kita akan ada data screening sesuai dengan kriteria yang tadi kita sudah sampaikan di halaman sebelumnya. Dan kalau teman-teman nanti sudah pas screeningnya, kita akan memberikan konfirmasi lewat email maupun lewat WhatsApp. Dan juga nanti kita akan mengundang teman-teman semuanya untuk hadir ke Yamaha Flagship Shop atau sentral Yamaha untuk bisa menandatangani kontrak ya, dan juga nanti serah terima unitnya. Lokasinya saat ini masih terbatas di Jakarta, Bandung, Bali, dan Medan. Lalu kemudian bisa dilakukan test ride ya, test ride mulai dari pagi, dan kita harap sebelum jam 5 sore itu sudah bisa dikembalikan unitnya ke Yamaha Flagship Shop atau sentral Yamaha. Dan setelah itu kami mohon bantuan dan partisipasinya untuk bisa mengisi kuesioner untuk menjadi feedback buat kami. Dan juga nanti kita akan ada motorcycle checking oleh tim Yamaha dan selesai. Jadi sesimpel itu. Nah kalau ada pertanyaan, minjemnya apakah hanya harian atau boleh diperpanjang? Sebenarnya boleh diperpanjang maksimal 3 hari, tapi memang kondisinya adalah setiap hari itu kita perlu untuk memperpanjang kontraknya, dan juga kita juga mempertimbangkan sistem antrian. Jadi kalau memang ternyata tidak ada antrian untuk hari berikutnya dan masih available, ya itu boleh dipinjam untuk hari kedua dan hari ketiga. Kira-kira seperti itu. Nah lalu kemudian ini poin yang penting buat Yamaha karena terkait dengan tujuan daripada proyek ini. Jadi kita mohon bantuan dan partisipasinya dari masyarakat Indonesia untuk bisa nanti memberikan evaluasi supaya kita bisa memberikan atau menciptakan produk yang lebih sempurna dan lebih baik dan terbaik lah untuk masyarakat Indonesia. Jadi beberapa hal yang akan kita minta untuk survei, salah satunya adalah customer profile, kemudian nanti penggunaannya atau behavior penggunaan, karena ini sesuatu yang baru di Indonesia, jadi pola kebiasaan masyarakat ini juga akan menjadi catatan untuk kami, karena Indonesia luas, jalanannya juga variatif, seperti kita lihat di sini jalanannya naik turun gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ketika berkendara menggunakan EV ini kita coba akan pelajarin gitu ya. Lalu kemudian juga product satisfaction dari sisi desainnya apakah sudah cukup puas ataukah ada masukan gitu ya untuk pengembangan, dan juga fitur-fiturnya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ataukah ada request. Nah, ini penting buat kami. Jadi saya pada kesempatan pagi hari ini berikutnya saya hendak